Soal nomor 31. Perhatikan gambar grafik fungsi di bawah ini. Jadi nilai minimum dari grafik fungsi di atas adalah, perhatikan karena kita mencari nilai minimum, di mana minimum itu berarti nilai fungsi yang paling kecil. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa dari fungsi fx ini adalah sebuah kurva yang terbuka ke atas ini, nilai yang paling kecil itu berada di titik terendah. Titik terendahnya berada di sini, ya, di koordinat 1, -2. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui bahwa 1, -2 ini merupakan puncak terendah dari kurva ini yang memiliki nilai minimum. Nilai minimumnya itu adalah nilai dari y-nya, ya. Nah, karena nilai y-nya adalah -2, oleh karena itu nilai minimum dari grafik fungsi ini adalah sama dengan D, ya, -2. Demikian soal nomor 31. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 32. Soal nomor 32, titik A koordinatnya -3,2, kemudian titik B itu -1,7 dicerminkan terhadap sumbu Y dan menghasilkan bayangan berturut-turut C dan D. Luas daerah ABCD adalah, nah, untuk membantu mengerjakan ini, kita gambar terlebih dahulu titik A, titik B, kemudian bayangannya yang disebut sebagai titik C dan titik D ini dalam sebuah koordinat kartesius. Nah, saya telah menggambarkan di sini titik A yang koordinatnya adalah -3, -2 di sini, ya. Perhatikan ini -3, ini -2, jadi titik A-nya berada di sini. Kemudian titik B itu koordinatnya -1,7. Di sini B, ya. Ini -1, ini 7. Oleh karena itu B berada di sini. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, jadi sumbu yang vertikal ini, hasil cerminnya adalah titik A aksen dan B aksen, di mana A aksen ini sebagai bayangan dari A kita akan sebut sebagai titik C, sedangkan B aksen ini sebagai bayangan dari B akan kita sebut sebagai titik B. Nah, karena pertanyaannya adalah luas daerah ABCD, jadi sekarang perhatikan luas daerah ABCD ini. Bentuknya adalah berupa sebuah trapesium, ya. Jadi sisi atasnya ini panjangnya adalah 2, 1, 2. Kemudian sisi bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tinggi trapesium ini adalah sama dengan dari ini sampai sini 7, ya. Ini kita bisa lihat skalanya dengan cepat, 7, kemudian ini 8 dan 9. Oleh karena itu, sekarang kita bisa menggunakan rumus luas trapesium untuk menentukan luas daerah ABCD ini. Jadi, saya akan hitung luasnya adalah sama dengan setengah. Ini sesuai dengan rumus trapesium, ya, setengah kalikan dengan jumlah sisi sejajar. Jadi yang sisi atasnya ini dan sisi bawahnya adalah saling sejajar. Kita jumlahkan panjangnya. Jadi atasnya itu 2. Kemudian ditambahkan di bawahnya ini tadi 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tingginya adalah sama dengan 9. Lanjutkan perhitungan ini, jadinya luas ABCD adalah sama dengan setengah, 2 tambah 6 adalah 8. Kita kalikan 9. Saya akan sederhanakan 2 dan 8 ini, coret-coret, ya, dapat 4. Maka hasilnya adalah sama dengan 4 kali 9, di mana 4 kali 9 adalah sama dengan 36. Jadi luasnya adalah sama dengan 36 satuan luas. Oleh karena itu, yang benar untuk soal nomor 32 ini adalah pilihan C, 36 satuan luas. Baiklah, nomor 32 sudah. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 33. Pada soal nomor 33 ini, jika titik A yang koordinatnya X, Y ditranslasikan atau digeser dengan translasi -5, -6, menghasilkan bayangan titik A yaitu 3, -2.
maka nilai dari X ditambah Y adalah sama dengan X ditambah Y ini adalah koordinat titik mula-mulanya ya, sebelum ditranslasikan. Nah, sesuai dengan rumus translasi seperti ini, jadi kalau ada koordinat yang X, Y ditranslasikan AB, maka hasilnya koordinatnya adalah sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Sekarang perhatikan kalau ada titik A yang koordinatnya X, Y sebagaimana pada soal, kemudian ditranslasikan dengan rumus translasinya A, B, maka hasilnya juga akan sama. X-nya kita akan tambahkan dengan A-nya. Ini bayangannya A aksen ya. Bayangan A itu adalah X ditambah A, Y ditambah B koordinatnya. Sekarang perhatikan bahwa X ditambah A, Y ditambah B ini ternyata hasilnya adalah sama dengan titik bayangan kita, yaitu 3, negatif 2. Ini bayangan ya. Jadi ini sama dengan yaitu 3, negatif 2. Nah, sekarang nilai A dan B ini adalah berdasarkan rumus translasinya, yaitu 5 dan negatif 6. Jadi negatif 5 ini adalah nilai A, dan negatif 6 ini adalah nilai dari B. Oleh karena itu, di sini kita akan menghitung bahwa bayangan A itu adalah X-nya yang ditambahkan dengan A-nya, yaitu sama dengan negatif 5. Kemudian Y-nya itu adalah ditambahkan dengan negatif 6. Kita nanti akan memperoleh bayangannya adalah sama dengan yaitu 3, negatif 2. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa X ditambah negatif 5 ini adalah sama dengan 3, dan Y ditambah negatif 6 ini adalah sama dengan negatif 2 yang bersesuaian. Ya, ini koma yang memisahkan mereka. Oleh karena itu, pertama akan saya hitung ini. X ditambah negatif 5 ini jadi X dikurangi 5 ya. Karena plus kali min kan negatif ya. Oleh karena itu, X dikurangi 5 akan sama dengan 3. Dan satu lagi yang bersesuaian adalah ini. Plus min ini jadi negatif ya. Y dikurangi 6 itu sama dengan negatif 2. Oleh karena itu, di sini kita peroleh X-nya adalah sama dengan 3 ditambah 5. Jadi X-nya adalah sama dengan 8. Sedangkan di sini kita peroleh Y-nya adalah sama dengan negatif 2. Ini negatif 6. Kesini jadi positif ya. Jadinya Y-nya adalah sama dengan negatif 2 tambah 6 adalah 4. Oleh karena itu, kita bisa menghitung sekarang nilai dari X ditambah Y ini. Jadi, X ditambah Y-nya adalah sama dengan X-nya adalah 8. Kita tambahkan dengan Y-nya yaitu 4. Maka 8 ditambah 4 adalah sama dengan 12. Oleh karena itu, yang benar di sini adalah pilihan D. Baiklah, demikian nomor 33. Selanjutnya ke nomor 34. Pada soal nomor 34, perhatikan diagram rotasi di bawah ini. Jadi ini masih soal tentang transformasi geometri. Jika ada titik P yang koordinatnya X, Y dirotasikan dengan pusat O, yaitu 0,0 ya, dengan sudut putarnya adalah negatif 90 derajat. Jadi ini searah jarum jam yang besarnya adalah 90 derajat. Menghasilkan bayangan P aksen yang koordinatnya negatif 8,6. Koordinat titik P adalah, nah perhatikan di sini untuk menjawab soal ini, kalian harus mengingat bentuk-bentuk dari rotasi. Saya sudah berikan ini ya, tabel untuk besar sudut rotasi dengan pusat masing-masing dengan titik bayangannya, hasil bayangannya. Karena kita merotasikan atau memutar yang pusatnya 0,0 dengan pusat negatif 90 derajat, jadi sekarang perhatikan yang baris paling bawah ini saja. Di baris paling bawah ini saja dikatakan bahwa untuk rotasi yang pusatnya O atau 0,0 dengan besar rotasinya adalah negatif 90 derajat, sebagaimana yang ditanyakan ini,
itu titik P yang koordinatnya X, Y akan menjadi Y, negatif X. Jadi perhatikan di sini bahwa negatif 8 ini adalah nilai dari Y-nya, sedangkan 6 ini adalah nilai dari negatif X. Ya, awal mulanya X, Y, kalau dirotasikan dengan ini, lihat tabelnya, jadi bayangannya adalah Y, negatif X. Di sini kita bisa melihat bahwa yang bersesuaian itu Y-nya adalah sama dengan negatif 8. Dan satu lagi ini, ya, bahwa negatif X-nya adalah sama dengan 6. Oleh karena negatif X-nya sama dengan 6, maka kita bisa mengetahui bahwa X-nya adalah sama dengan negatif 6. Jadi kebalikannya ya. Nah, kita telah mendapatkan bahwa X-nya adalah sama dengan negatif 6 dan Y-nya adalah sama dengan negatif 8. Oleh karena itu, melihat pilihan ini, untuk X yang bernilai negatif 6 dan Y yang bernilai negatif 8, maka pilihan yang sesuai untuk koordinat titik P adalah pilihan A, negatif 6, negatif 8. Mungkin akan lebih membantu jika kalian bisa mengingat semua tabel ini ya, terutama untuk yang sudut-sudut istimewa baik 90 maupun 180 derajat seperti ini, yang searah maupun yang berlawanan arah jarum jam. Baiklah, demikian soal nomor 34. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 35. Pada soal nomor 35 ini, jadi perhatikan gambar di bawah ini, ada sebuah segitiga yang kongruen ya, yang sebangun. Jadi berdasarkan gambar di atas, jika panjang BC adalah 30 cm, jadi ini BC, saya tuliskan ya, 30 cm, maka panjang DE adalah DE yang ini. Ya, DE ini kalau saya misalkan sebagai X, nah, kita akan menentukan berapakah panjang X-nya ini. Sebelum ke sana, kita harus bisa melihat dulu kesebangunan pada segitiga-segitiga ini. Pertama, saya akan membuat segitiga ABC kembali ya, dengan mungkin skala yang lebih kecil di sini untuk permisalan. Nah, ini perhatikan, misalnya ini adalah ilustrasi untuk segitiga ABC dengan ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Pada segitiga ABC ini, panjang AB dari A sampai B ini adalah sama dengan 12 ditambah 8 ya. 12 ditambah 8 adalah sama dengan 20 cm. Kemudian panjang B sampai C itu adalah 30 cm. Nah, selanjutnya perhatikan di sini sudut C ini memiliki tanda ini ya. Sudut C ini, sudut BCA ini ya, sama nilainya, sama besarnya dengan sudut ADE. Oleh karena itu, saya akan meletakkan atau menggambar sebuah segitiga yang kurang lebih sebangun di sini. Ya, jadi di sini adalah kita akan letakkan ini sebagai sudut D. Ya, kenapa sudut D? Karena sudut D ini adalah biar kelihatan sudah letaknya sama ya dengan sudut C-nya, karena ada tanda ini. Sudah. Kemudian sudut A ya tetap di sini ya, sudut A, maka ini akan menjadi sudut E. Nah, sekarang karena pertanyaannya tadi adalah panjang DE, yang kita cari adalah berarti ini. Panjang DE itu di sini, yang kita misalkan tadi sebagai X. Kemudian panjang AE ini AE ya, adalah sama dengan 8 cm. Nah, sekarang perhatikan kesebangunan pada segitiga ini. Saya yakin kalian dengan mudah melihat bahwa 20 ini bersesuaian dengan 8, atau sisi AB bersesuaian dengan sisi AE ya, pada segitiga AED ini. Kemudian 30 ini akan bersesuaian dengan X. Dengan menggunakan persamaan ini, kita sekarang akan bisa menentukan berapakah nilai X ini, yaitu panjang dari DE yang kita cari.
kita akan membuat bahwa 20 dan 8 ya. Jadi 20 itu sebanding dengan 8 akan sama dengan 30 yang sebanding dengan X. Sederhanakan hitungan ini. Jadi ingat ya, dalam membuat ini tidak boleh ketukar. 20 harus sama 8, jadi harus yang bersesuaian. 30-nya dengan X. Saya akan kalikan silang, jadinya 20 kali X adalah 20X sama dengan 30 kali 8. 30 kali 8, 3 kali 8 itu kan 24, jadi ini 240. Maka X-nya adalah sama dengan 240 kita bagi 20. X-nya saya peroleh, ini sederhanakan 0 dan 0-nya. Kemudian 24 dibagi 2 itu adalah sama dengan 12. Oleh karena itu yang benar untuk soal nomor 35 ini adalah pilihan C, 12 cm. Jadi demikian pembahasan tryout kedua matematika kita pada soal nomor 31 sampai 35. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya!